An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Zada fi riwayah walau alima ahaduhum annahu yajidu 'azman saminan la syahidaha, yakni salatul isya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat atas orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala yang ada pada dua salat tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Sungguh aku ingin sekali memerintahkan untuk sholat ditegakkan. Kemudian aku perintahkan seseorang supaya ia jadi imam, mengimami manusia. Kemudian aku pergi bersamaku orang-orang yang membawa kayu bakar menuju kaum yang tidak menyaksikan sholat berjamaah, untuk aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Dan ada tambahan dalam riwayat, seandainya mereka mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan daging atau tulang yang besar, niscaya mereka akan menyaksikan sholat, itu sholat isya. Hadis 326 juga masih, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'alal jumu'ah laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriqu 'ala rijalin yatakhallafuna 'alal jumu'ah buyutahum. Sungguh aku ingin, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang tidak menyaksikan sholat Jum'ah. Sungguh aku ingin memerintahkan seseorang untuk menjadi imam manusia. Kemudian aku akan bakar orang-orang yang tidak menyaksikan sholat Jum'ah, yaitu membakar rumah-rumah mereka. Hadis ini menunjuk dalil yang menguatkan madhab Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa makruh mengadakan jamaah kedua setelah jamaah pertama. Dari sisi mana? Karena Nabi ingin membakar orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah rumah mereka. Pertanyaannya Pak, jamaah yang keberapa? Pertama. Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jamaah keberapa? Pertama. Kalaulah jamaah kedua, ketiga, keempat, kelima boleh. Tentu Nabi tidak perlu membakar, cukup suruh aja. Ya kamu pergi ke masjid, bikin lagi jamaah di sana. Iya. Maka dari itu Imam Asy-Syafi'i pendapatnya makruh hukumnya membuat jamaah yang kedua. Apa dalilnya Imam Asy-Syafi'i? Yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud yang pernah saya sampaikan juga di sini Pak. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah terlambat karena ada keperluan di mana ada dua kabilah yang bertengkar. Kemudian Nabi pergi ke sana, sehingga akhirnya terlambat. Ketika pulang ke masjid, ternyata masjid sudah selesai berjamaah. Lalu kemudian Nabi SAW pun pulang, tidak membuat jamaah kedua. Dan demikian pula Abdullah bin Mas'ud pun melakukan yang sama. Iya. Sehingga itu dijadikan hujjah
Wah, itu berarti menunjukkan tidak disyariatkan membuat jamaah yang kedua. Iya. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Bahkan Syekh Masyhur lebih keras lagi mengatakan haram. Ketika beliau bertanya kepada Syekh Albani, wahai Syekh, kenapa engkau tidak mengatakan haram padahal dalilnya jelas? Kata Syekh Albani apa Pak? Lam ajid li salafan. Aku tidak menemukan ulama yang mendahului saya dalam masalah itu. Masya Allah ya, ulama itu hati-hati banget ya. Karena nggak ada ulama yang mengatakan haram, ya beliau nggak berani. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Berbeda dengan jumhur. Kalau jumhur pendapatnya boleh mengadakan jamaah yang kedua. Ya, dalilnya hadis bahwasanya Rasulullah pernah setelah selesai sholat berjamaah tiba-tiba ada orang datang. Lalu Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat yang sudah sholat, man yatasaddaq lihada, siapa yang mau sedekah buat orang ini? Kemudian ada beberapa sahabat mau bersedekah dan mau jadi makmum. Tapi dijawab, ya kata Syekh Masyhur bahwa pertama, hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena itu waqi'atu ain. Kejadian yang dialami oleh seorang sahabat. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan waqi'atu ain la umuma laha. Kejadian ya yang bersifat waqi'atu ain itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum untuk dijadikan apa? Hujjah. Dan juga berbeda, ini adalah dengan seizin imam. Udah gitu yang jadi makmum orang-orang yang sudah sholat berjamaah. Berbeda permasalahannya ketika ada beberapa orang bikin berjamaah yang baru. Ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumhur berhujah lagi dengan perbuatan Anas bin Malik, bahwa Anas dengan beberapa temannya datang ke masjid dalam keadaan sudah selesai berjamaah. Lalu Anas menyuruh untuk azan, lalu iqamah, lalu sholat berjamaah kedua. Namun dijawab bahwa perbuatan Anas ini diselisih oleh sahabat lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan perbuatan sahabat kalau diselisih oleh sahabat lain bukan hujjah. Ya. Bukan hujjah. Makanya dalam hal ini ya, saya lebih condong kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i, Pak. Bahwa hukumnya makruh membuat jamaah yang kedua. Maka kalau antum datang ke masjid dan dalam keadaan orang sudah selesai, jangan bikin jamaah lagi. Masing-masing aja. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Demikian pula yang masbuk. Ya, orang yang masbuk terkadang kan ditepuk tuh, pluk gitu. Jadi imam, nggak perlu, Pak. Iya. Kita katakan tidak ada jamaah yang kedua. Sebab kalau jamaah kedua boleh, berarti jamaah ketiga boleh tidak? Kalau ketiga boleh, keempat boleh, kelima boleh. Sampai berapa batasannya? Sampai 100. Kalau begitu orang akan menganggap remeh. Nanti gampang saya sholat berjamaahnya yang ke-10 aja. Iya. Ini jelas tidak benar akal Islam, saudaraku seiman. Iya.